Aku masih ingat malam itu, bukan karena perjalanan ke rumah nenek, bukan juga karena kami berenam berkumpul setelah sekian lama, tapi karena satu hal, kami melewati sebuah desa yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, desa yang tidak ada di peta, dan desa yang tidak mengizinkan kami keluar. Sampai sekarang, setiap kali aku melewati jalan itu lagi di siang hari, aku tidak pernah menemukan desa tersebut. Seolah-olah tempat itu hanya muncul untuk kami. Sudah lama sekali keluarga besar kami tidak pulang ke rumah nenek. Rumah itu ada di daerah pedesaan, cukup jauh dari kota. Butuh waktu sekitar 5-6 jam perjalanan darat. Akhirnya setelah sekian lama, semua sepakat untuk berkumpul di sana. Sebagian keluarga berangkat pagi, tapi aku dan beberapa sepupu harus menunggu pulang kerja. Jadi kami memutuskan berangkat malam. Kami berenam di satu mobil. Aku sebagai pengemudi, Dimas di kursi depan, 4 sepupu lain di belakang. Suasana awalnya santai. Kami bercanda, tertawa, bahkan tidak ada rasa takut sedikit pun. Kami semua memang tipe orang yang tidak terlalu percaya hal-hal mistis, setidaknya sebelum malam itu. Perjalanan awal terasa normal. Lampu jalan masih ada. Sesekali kami melewati warung atau kendaraan lain. Tapi semakin jauh, jalanan mulai sepi. Lampu jalan hilang satu persatu. Rumah-rumah penduduk mulai jarang. Yang tersisa hanya gelap dan hutan di kiri kanan jalan. Aku masih ingat jelas perasaan itu. Awalnya biasa saja, lalu perlahan muncul perasaan tidak nyaman. Bukan takut, lebih ke seperti ada yang salah. Dimas sempat melihat keluar jendela agak lama. Aku tidak terlalu memperhatikan saat itu. Sampai akhirnya aku sadar satu hal. Kami sudah melewati jalan lurus cukup lama, tapi tidak ada satupun kendaraan lain. Tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada suara apapun selain mesin mobil kami. Sekitar hampir tengah malam, kami melihat sesuatu di depan. Banyak lampu, seperti sebuah desa. Aku merasa sedikit lega, akhirnya ada pemukiman. Tapi begitu kami mendekat, perasaan itu berubah. Desa itu terlihat aneh. Rumah-rumahnya ada, lampu menyala, tapi tidak ada aktivitas. Tidak ada orang, tidak ada suara, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada suara televisi, tidak ada apa-apa. Hanya lampu dan rumah yang diam. Aku memperlambat mobil, mataku mulai memperhatikan detail. Dan disitulah aku mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semua rumah terlihat sama, bentuknya sama, warnanya sama, jarak antara rumah sama. Seperti bukan desa asli, seperti tiruan. Kami terus melaju perlahan, semuanya diam, tidak ada yang bercanda lagi. Suasana di mobil berubah jadi sangat tegang. Aku mulai merasakan dingin, padahal AC mobil tidak berubah. Tanganku di setir mulai sedikit berkeringat. Aku mencoba fokus ke jalan, sampai akhirnya aku melihat sesuatu di ujung jalan. Seseorang berdiri jauh di depan, diam, tidak bergerak. Aku mencoba memperjelas pandangan, dan saat itulah lampu mobil kami seperti redup sesaat. Sosok itu hilang, bukan berjalan pergi, bukan bersembunyi, tapi hilang begitu saja. Aku terus mengemudi, berharap segera keluar dari desa itu. Tapi anehnya, jalan yang kami lalui terasa berulang. Aku mulai sadar, kami sudah melewati rumah yang sama. Aku ingat dengan jelas, ada satu rumah dengan pohon mangga di depannya. Kami sudah melewati itu. Sekarang kami melewatinya lagi, dan lagi, dan lagi.
Aku mencoba mempercepat mobil, tapi jalan tetap sama. Tidak ada ujung, tidak ada keluar. Perasaan panik mulai muncul. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa takut. Udara di dalam mobil tiba-tiba terasa berat, seperti sulit bernafas. Kaca mobil mulai berembun dari dalam, padahal AC tetap menyala normal. Aku mencoba mengusap kaca, dan saat itu aku melihat sesuatu di kaca spion. Ada bayangan di kursi belakang. Padahal kami berenam, semuanya duduk jelas. Tidak ada yang aneh, tapi bayangan itu tidak sesuai, seperti ada orang ketujuh. Duduk di antara mereka, diam dan tidak bergerak. Jantungku mulai berdetak sangat kencang, tanganku mulai gemetar. Aku tidak berani menoleh, aku hanya fokus ke depan. Sampai tiba-tiba, salah satu sepupuku menunjuk ke depan. Aku mengikuti arah pandang itu, dan aku melihatnya. Di tengah jalan, banyak sosok berdiri berjajar. Jumlahnya puluhan, wajah mereka pucat. Dan semua menatap ke arah mobil kami. Aku refleks menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. Dan saat itu, lampu mobil mati. Gelap, total gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Hanya nafas kami yang terdengar. Dan perasaan bahwa kami tidak sendirian. Aku mencoba menyalakan mobil lagi. Sekali, dua kali. Mesin tidak mau menyala. Dan di luar aku mulai mendengar suara langkah. Langkah yang pelan mengelilingi mobil. Saat itulah salah satu sepupuku membuka pintu. Tanpa berkata apapun. Dia turun dari mobil membawa air mineral. Aku ingin menghentikannya, tapi tubuhku seperti tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa melihat. Dia berjalan ke depan mobil, menggelar jaketnya, dan mulai berwudu di tengah desa itu. Di tengah kegelapan, di tengah puluhan sosok yang mengelilingi kami. Dan saat itulah aku menyadari satu hal. Malam itu kami tidak akan bisa keluar dengan cara biasa. Aku tidak bisa bergerak bukan karena tidak mau, tapi karena tubuhku seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sepupuku sudah berdiri di depan mobil, di tengah jalan, di tengah desa yang tidak seharusnya ada. Dia membuka tutup botol air mineral itu dengan tenang. Gerakannya pelan, terlalu pelan untuk situasi seperti ini. Seolah-olah dia tidak melihat apa yang kami lihat. Seolah-olah dia tidak menyadari puluhan sosok yang berdiri di kegelapan. Air itu dituangkan ke tangannya. Dia mulai berwudu, membasuh wajah, tangannya, kakinya. Semuanya dilakukan dengan sangat tenang. Sementara aku bisa melihat mereka mulai bergerak. Sosok-sosok itu yang tadinya hanya berdiri diam di depan, sekarang mulai melangkah. Melangkah dengan sangat pelan, seperti tidak terburu-buru. Seperti mereka tahu kami tidak bisa kemana-mana. Langkah mereka tidak menimbulkan suara, tidak ada gesekan, tidak ada jejak, hanya pergerakan. Dan wajah mereka masih sama. Tidak ada ekspresi, tidak ada emosi. Hanya mata yang menatap lurus ke arah kami. Aku ingin menjerit, tapi suaraku seperti hilang. Aku ingin membunyikan klakson, tapi tanganku tidak bisa menekan apapun. Semua yang bisa aku lakukan hanya melihat. Udara di dalam mobil berubah drastis. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aku bisa melihat embun di kaca semakin tebal. Dan saat itu, aku melihat lagi ke kaca spion. Bayangan itu masih ada, dan sekarang lebih jelas. Sosok itu duduk di antara dua sepupuku di belakang. Tubuhnya kurus, kepalanya sedikit menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Dan perlahan kepalanya bergerak, menghadap ke arahku.
Aku tidak tahu kenapa aku masih bisa melihat, padahal aku ingin sekali menutup mata, tapi aku tidak bisa. Seolah-olah ada yang memaksaku untuk menyaksikan semuanya. Rambut sosok itu terbuka sedikit dan aku melihat wajahnya. Wajahnya yang tidak utuh, kulitnya seperti robek, matanya kosong, mulutnya terbuka terlalu lebar, seperti dipaksa. Dan yang paling mengerikan, dia tersenyum. Aku mengalihkan pandangan ke depan dan jantungku terasa seperti berhenti. Sosok-sosok di luar sudah semakin dekat. Beberapa di antaranya sudah berada tepat di depan mobil, hanya berjarak beberapa langkah. Mereka tidak menyerang, tidak berteriak, tidak melakukan apapun. Mereka hanya mendekat dan menatap, seperti menunggu. Sepupuku sudah selesai berwudu. Dia berdiri, menghadap ke arah yang aku tidak tahu. Dia mulai sholat di tengah jalan, di tengah desa itu, di tengah puluhan sosok yang mengelilingi kami. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Setiap gerakan terasa berat, seperti melawan sesuatu. Dan saat dia takbir, sesuatu yang aneh terjadi. Semua sosok itu berhenti secara bersamaan, seperti dibekukan. Aku bisa merasakan perubahan di udara. Tekanan yang tadi menyesakkan sekarang berkurang. Tapi bukan berarti aman, karena mereka masih ada, masih melihat, masih mengelilingi kami. Saat sepupuku rukuk, suara mulai muncul, pelan, dari segala arah. Seperti bisikan, seperti rintihan, seperti tangisan. Aku menutup telinga, tapi suara itu masuk ke dalam kepala. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan saat aku membuka mata lagi, aku melihat sesuatu di luar. Di antara sosok-sosok itu, ada yang berbeda. Satu sosok berdiri paling depan, lebih dekat dari yang lain. Tubuhnya tinggi, sangat tinggi. Lengannya panjang, hampir menyentuh tanah. Kepalanya miring, tidak normal. Dan wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang hitam, gelap. Dan perlahan dia mulai jalan. Tidak seperti yang lain, dia bergerak lebih cepat, langsung menuju ke mobil. Saat sosok itu mendekat, kaca mobil mulai bergetar, bukan karena angin, tapi seperti ditekan dari luar. Aku melihat bayangannya di kaca, semakin besar, semakin dekat. Dan tiba-tiba, sesuatu menghantam kaca depan, sangat keras. Aku refleks memejamkan mata. Saat aku membuka mata, sosok itu sudah sangat dekat. Wajahnya hampir menempel ke kaca. Lubang hitam di wajahnya seperti menyedot cahaya. Dan aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan takut, bukan panik, tapi seperti ditarik. Seperti jiwaku ingin keluar dari tubuh. Sepupuku masih sholat, belum selesai. Dan aku tahu, kalau dia berhenti, kami mungkin tidak akan selamat. Suara di dalam kepala semakin keras. Bisikan berubah jadi teriakan. Tangisan berubah jadi jeritan. Dan di kaca spion, sosok di belakangku sudah mulai berdiri di dalam mobil. Dia berdiri tepat di belakang kursiku. Aku bisa merasakan nafasnya. Dingin, sangat dingin. Dan perlahan tangannya mulai terangkat menuju ke kepalaku. Sementara di luar, sosok tanpa mata itu mengangkat tangannya juga, seolah-olah mereka akan melakukan bersamaan. Dan saat itulah sepupuku mengucapkan salam terakhir. Saat sepupuku mengucapkan salam terakhir dalam sholatnya, suasana langsung berubah. Bukan perlahan, tapi seperti ada sesuatu yang pecah di udara. Tekanan yang sejak tadi menindih kami tiba-tiba menghilang sebagian, lalu berubah menjadi getaran halus yang menyebar ke seluruh mobil.
lampu-lampu di desa itu berkedip bersamaan. Satu detik terang, satu detik gelap. Seolah-olah tempat itu sedang kehilangan kendali. Dan di saat yang sama, sosok tanpa mata di depan mobil berhenti. Tangannya masih terangkat, tapi tidak lagi maju. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan dia. Sepupuku selesai sholat, dia berdiri diam. Dia tidak langsung bergerak, tidak melihat kami. Hanya berdiri seperti menunggu sesuatu. Dan tiba-tiba semua suara berhenti. Bisikan yang sebelumnya memenuhi kepala hilang total. Tangisan, jeritan, semua lenyap. Yang tersisa hanya keheningan yang terlalu bersih, terlalu kosong, dan justru itu yang lebih menakutkan. Karena kami tahu, bukan berarti kami aman, tapi berarti sesuatu sedang mengatur ulang keadaan. Di luar mobil, sosok-sosok yang mengelilingi kami mulai berubah, bukan menghilang, tapi seperti pecah dari dalam. Tubuh mereka terlihat seperti gambar rusak. Ada yang kepalanya tiba-tiba distorsi, ada yang tangannya memanjang tidak wajar. Ada yang tubuhnya seperti terpotong dan disambung ulang. Mereka tidak bergerak lagi, hanya berdiri, seperti patung yang gagal terbentuk. Dan lampu desa semakin redup, satu persatu rumah mulai gelap. Tiba-tiba pintu mobil yang tadi terkunci rapat membuka sendiri, pelan, tidak ada suara. Udara dingin langsung masuk. Aku bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat menarik perhatian kami di luar. Seperti ada jalan yang sedang dibuka. Dan sepupuku yang tadi sholat akhirnya bergerak. Dia tidak panik, tidak berlari, hanya berjalan ke mobil. Dengan langkah sangat tenang, tapi matanya kosong. Bukan seperti orang kerasukan. Lebih seperti orang yang baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Saat dia masuk ke mobil, dia tidak langsung bicara, hanya menatap ke depan. Lalu perlahan, mobil menyala sendiri, mesin hidup, lampu kembali menyala, dan jalan depan kami berubah. Desa itu mulai bergeser, rumah-rumahnya seperti tidak stabil, seperti gambar yang digoyang. Dan perlahan, jalan yang tadi berulang-ulang muncul di ujungnya. Ada jalan keluar. Tapi sebelum kami pergi, aku melihat satu hal terakhir. Di tengah semua rumah yang menghilang itu, aku melihat sesuatu di kejauhan. Bukan rumah, bukan orang, tapi seperti struktur besar, seperti gerbang batu tua, dan di atasnya banyak simbol yang tidak aku kenal. Seperti bukan tulisan manusia, seperti penanda batas. Sepupuku yang tadi sholat menatap itu sebentar, lalu menunduk, seolah dia tahu sesuatu, tapi tidak ingin membicarakannya. Mobil kami akhirnya melaju, sangat pelan, dan setiap meter yang kami lewati, desa itu menghilang dari kaca spion. Rumah demi rumah lenyap, lampu demi lampu padam, sampai akhirnya tidak ada apa-apa lagi di belakang kami. Hanya jalan gelap biasa, seperti tidak pernah ada desa sama sekali. Kami semua diam sepanjang perjalanan sisa malam itu. Tidak ada yang berani bicara, tapi aku bisa merasakan satu hal aneh. Sepupuku yang tadi turun untuk sholat tidak pernah sama lagi. Dia tidak terlihat sakit, dia tidak terlihat kerasukan. Tapi ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Tatapannya lebih kosong, lebih jauh. Kami akhirnya sampai, lebih lambat dari seharusnya. Rumah nenek terlihat normal, hangat, terang. Penuh keluarga lain yang sudah datang lebih dulu. Mereka menyambut kami seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah perjalanan kami hanya terlambat biasa. Tidak ada yang bertanya, tidak ada hantu. Malam itu saat semua sudah tidur, aku membuka peta ponsel dan mencari jalan yang kami lewati. Ternyata tidak ada. Aku ulang beberapa kali, tidak ada desa di antara jalur itu. Tidak ada nama, tidak ada tanda, hanya hutan dan jalan kosong.
Beberapa hari setelah kejadian itu, aku sadar sesuatu yang lebih aneh. Sepupuku yang sholat di desa itu mulai hafal arah tanpa melihat peta. Dia bisa menunjukkan jalan tanpa ragu. Tapi yang paling aneh, setiap malam dia selalu terbangun dan berdiri menghadap arah yang sama. Arah desa itu berada. Seolah-olah dia masih terhubung dengan sesuatu di sana. Sampai hari ini kami tidak pernah membahas kejadian itu secara lengkap lagi. Karena setiap kali kami mencoba mengingat detailnya, ada rasa tidak nyaman yang muncul. Seperti ada sesuatu yang mengawasi jika kami terlalu banyak bicara. Dan satu hal yang paling membuatku tidak bisa tidur sampai sekarang adalah kalau desa itu memang tidak ada. Kenapa kami semua bisa melihatnya dengan detil yang sama? Dan kalau itu bukan desa, sebenarnya kami melewati apa malam itu?